Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara. Hari ini 13 Juli 2022. Dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara yang dengan setia mengikuti renungan ini. Biarlah damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita. Kasih karunia Allah menyertai semua kita yang mendengar, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan kita satukan hati untuk berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami bersyukur kalau saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat menikmati berkat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami bersama-sama merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini kami rindu Engkau yang mengurapi kami, berbicara, memberikan kami pengertian dan kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat mengerjakan setiap apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan berfirmanlah bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti Engkau. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tuhan sediakan berkat yang terbaik. Firman ini tertulis di Mazmur 81. Baiklah saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Nyanyian pada waktu pembaharuan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Amin. Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini terdapat janji Allah yang berkata, Akulah Tuhan Allahmu, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tawaran ini diberikan kepada orang-orang Israel, tetapi mereka mengabaikan Allah, dan Dia tidak membiarkan mereka tinggal di dalam kedegilan hati mereka, dan membiarkan mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Saudara, seandainya mereka menerima tawaran itu, Allah berkata, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan
dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkan. Demikian Tuhan berkata kepada orang Israel. Orang yang lapar akan berusaha menghilangkan kelaparannya dengan makan, dan hal ini pun berlaku untuk rohani kita. Saudara, banyak orang saat ini di dalam keadaan fisik yang kenyang, namun rohaninya masih lapar. Mereka berusaha mengenyangkannya dengan mencari harta sebanyak mungkin, mengejar pangkat setinggi mungkin, bahkan melakukan berbagai daripada free sex ataupun mengkonsumsi narkoba, dan banyak hal lain lagi yang dilakukan oleh setiap orang yang berusaha mengenyangkan diri. Namun semua itu percuma, karena hanya firman Tuhan yang mampu mengenyangkan dan menguatkan. Kita harus sangat bersyukur sebagai umat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita makanan rohani yang terbaik. Tuhan memberikan firman-Nya yang dapat mengenyangkan rohani kita. Bangsa Israel merasakan langsung bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka saat mereka dalam ketaatan. Tuhan yang memberikan mereka perlindungan, kehormatan, dan makanan yang terbaik. Namun saat mereka tidak mendengarkan suaranya, Tuhan membiarkan mereka di dalam kedegilan hati mereka. Saudara, Tuhan begitu rindu memberi kita makanan rohani untuk dapat memuaskan rohani kita dengan mempelajari firman-Nya, beribadah bersama-sama dengan orang lain, mendengarkan setiap renungan-renungan firman Tuhan, bahkan membaca Alkitab secara teratur dan bergantung kepadanya setiap hari. Saudara, jika kita menolak pemberian Allah, kita akan menderita kekurangan gizi rohani dan gagal untuk bertumbuh. Tetapi jika kita sungguh-sungguh membuka mulut kita lebar-lebar, maka yakinlah bahwa Allah akan membuatnya penuh. Dengarkanlah firman Tuhan dengan kesukaan untuk merenungkan firman-Nya serta mempraktekkan firman itu. Mari saudaraku, kita jaga kesehatan rohani dengan selalu memberinya makan, yaitu firman Tuhan. Kita hidup seturut dengan jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tahu Allah adalah Allah kasih. Suaranya adalah suara kasih yang menyelamatkan seluruh umat ciptaannya. Jika kita akrab dengan firman Tuhan, Ia akan membuka pikiran dan hati kita untuk melakukan firman, dan kita akan mampu mendengarkan suara Tuhan setiap hari, suara yang membawa kita kepada kehidupan yang benar. Nah saudaraku, kita akan terus tetap berjuang dan selalu mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mau taat sepenuhnya kepada firman. Ajar kami ya Roh Kudus, kami mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman. Urapi kami taat kepada Engkau. Kau yang berbicara kepada kami, dan kami dengan hati yang tulus boleh mendengar firman. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. God bless you all.